Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to Ruang Eki, Ruang Membaca Diri. Pernah punya guru, pelatih, atau bos yang suka memberikan ancaman untuk memaksa kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan? Kalau pernah, selamat. Itu artinya kamu punya pengalaman langsung dengan coercive power. What is coercive power? If you want to know about coercive power, let's watch this video till the end. Okay, coercive power. Coercive in English, it means pemaksaan, sedangkan power, it means kekuatan ataupun kekuasaan. Nah, jadi kalau digabungkan keduanya, itu artinya kekuatan paksa ataupun kekuasaan paksa. Nah, apa sih arti sebenarnya dari coercive power ini? Menurut French and Raven 1959, coercive power atau kekuasaan paksa merupakan jenis kekuasaan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada penggunaan hukuman atau ancaman dalam memengaruhi seseorang agar bersedia bertindak sesuai keinginannya. Jadi kalau aku simpulkan, coercive power ini adalah salah satu gaya kepemimpinan yang sifatnya itu memaksa, baik itu dalam sebuah organisasi, company ataupun perusahaan maupun sekolah. Intinya adalah sebuah himpunan manusia yang di dalamnya itu ada pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang sifatnya itu memaksa. Kalau ditanya tujuan utama dari coercive power ini, tujuan utamanya adalah menginginkan kekuasaan tentunya dan juga kepatuhan orang-orang terhadap dirinya. Coercive power ini juga disebut sebagai the only power base with negative influence. Artinya satu-satunya model kekuasaan yang mempunyai pengaruh negatif. Contohnya, dalam lingkungan kerja, manajer mengancam bawahannya untuk memecat atau memotong gaji jika tidak mengikuti perintahnya. Nah, kalau dalam lingkungan kerja, coercive power ini identik sekali dengan istilah toxic boss. Nah, toxic boss ini bisa dilihat dari cara berkomunikasinya, cara manajemennya, apresiasi, kemudian juga dari cara perlakuannya. Nah, toxic boss cenderung punya komunikasi yang buruk, jadi seringkali gagal berkomunikasi secara efektif dan juga sering terjadi miskomunikasi, sehingga hal ini bisa membuat karyawan bingung atau merasa diabaikan. Toxic boss juga sering sekali memberikan instruksi yang tidak jelas dan juga jarang sekali mau mendengarkan kekhawatiran karyawannya. Kemudian dari manajemennya, toxic boss itu cenderung mengatur karyawannya secara berlebihan atau disebut dengan istilah micromanagement. Micromanagement ini pusat perhatiannya tidak hanya apa yang ada di company atau perusahaan, tapi juga cenderung masuk ke dalam urusan pribadi ataupun sehari-hari, sehingga hal ini bisa menghambat kreativitas dan pertumbuhan karyawan di perusahaan. Micromanagement ini biasanya didominasi karena tidak adanya rasa percaya yang dimiliki oleh seorang bos terhadap karyawannya. And then, dari segi apresiasi, toxic boss itu jarang sekali mau mengakui atau menghargai kontribusi karyawannya. Kemudian dari segi perlakuan, toxic boss cenderung favoritism. Jadi seringkali memperlakukan karyawan tertentu dengan cara yang lebih baik dibanding pada karyawan yang lainnya. So, okay. Dari tadi kita berbicara tentang negatifnya coercive power. So, apakah ada sisi positif dari coercive power ini? Kalau bicara soal hukumannya, mungkin perlu ya, ketika seseorang terus-menerus menentang kebijakan ataupun standar dari sebuah himpunan. Hukuman itu bisa jadi alat untuk mengembangkan disiplin sehingga tidak mengorbankan efisiensi dan juga produktivitas dari himpunan tersebut. Nah, tapi penggunaan hukuman juga bisa mengundang sifat antagonis. Jadi, kalau mau menggunakan hukuman dalam kepemimpinan Anda, ya harus konsisten.
Kalau tidak, hukuman itu nggak akan bisa efektif untuk kemudian hari. Tapi walaupun konsisten, ya tetap coercive power ataupun kepemimpinan dengan ancaman hukuman itu bisa menimbulkan serangan balik. Jadi hati-hati kalau mau menerapkan coercive power ini untuk kepemimpinan Anda. Karena sejatinya French and Raven pun berpendapat it can be effective in the short run. Jadi coercive power ini bisa dilakukan kalau sedang dalam mencapai sesuatu yang harus dicapai saat itu juga. Itu mungkin bisa efektif, tapi dalam jangka pendek saja. Nah, kalau dalam jangka panjang, hal itu tidak akan berhasil dengan baik. Karena sejatinya coercive power ini akan membuat sebuah hubungan yang merugikan satu pihak, atau istilahnya itu lose-lose relationship. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah putuskan apakah kita akan tetap ada di satu himpunan itu atau kita pergi meninggalkannya. Kalau kita memilih untuk pergi atau berhenti, ya tentunya itu semua harus dengan rencana dan strategis yang rapi. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu, tentunya untuk hidup dan karir kita. Tentukan apa yang akan kita lakukan setelah itu. Kemudian yang kedua, temukan teman-teman yang bisa mengerti apa yang kita rasakan, dan jangan terlalu banyak terlibat dalam gosip yang nantinya itu bisa jadi bumerang yang buruk buat kita sendiri. Dan yang ketiga, tetaplah bersikap profesional meskipun bos kita tidak demikian. Tetaplah sopan, jujur, jelas meskipun bos kita tidak jelas. Jangan biarkan perilaku negatif bos kita itu mempengaruhi cara kita dalam berperilaku juga, karena tentu ada orang lain yang menilai kita. Kalau orang itu tahu kita ada di bawah kepemimpinan yang buruk, tapi kita masih tetap profesional, itu adalah suatu value yang tinggi. Jadi kita harus pertimbangkan itu. Kemudian yang keempat, jangan menjadi target. Artinya apa? Berusahalah untuk tidak terlibat dalam kesalahan yang bisa membuat kita itu menjadi target bos kita atas ancaman ataupun hukuman-hukumannya itu. Terus yang terakhir, ini yang penting, jangan tersinggung. Kalau kita tersinggung, kita yang tersiksa. Anggaplah kalau bos kita berperilaku seperti itu ya karena memang tabiatnya sudah seperti itu. Jadi bukan karena kita ataupun karena apa yang kita lakukan. Oke, mungkin that's all from me about coercive power. I'm so sorry for my mistakes, and I hope you enjoy your life and be happy apapun yang terjadi. Meskipun buat kita yang sudah kehilangan pekerjaan, be happy, karena itu artinya Allah akan menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.